semuanya. Kita semua ada di tempat ini pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Beberapa kita yang ada, kita mau untuk menyembah hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai kita saksikan sebentar video opening untuk ibadah pada pagi. Ada bukan ke kamar tuh. Yang Tuhan pelihara yang paling penting itu adalah hati dan pikiranmu. Karena kalau hati dan pikiranmu nggak terpelihara, ya itu tadi. Kita jadi kalut, kita jadi gelisah, kita jadi tawar hati, kita jadi kecewa. Kita pengen dipelihara secara dunia, tapi hati dan pikiran kita nggak dipelihara. Ya, puji Tuhan. Semua kita orang-orang yang akan memelihara hati dan jiwa dan pikiran kita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau masuk ibadah persekutuan kita pagi, ibadah minggu kita pagi hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan yang melimpah atas kami, di mana kami masih boleh pagi hari ini beribadah untuk memuji menyembah Engkau, satu anugerah yang kami syukuri dan kami mau bawa dan bangun penyembahan pagi hari ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian kepada Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Haleluya.
terus bersuka cita dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan setia menyertai jalan-jalan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita kembali teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya yang kudus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau sepanjang waktu. Kami merindukan Engkau setiap waktu. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, Kau setia. Kau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Seperti salibmu, sungai jiwaku rindu Engkau. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan datang, hatiku rindu menyembah-Mu. Seperti Musa merindukan sungai, seperti Musa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan datang, hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan angkat hatiku rindu menyembah-Mu. Mari panggil Yesus namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Panggil Dia, haleluya. Yesus, amin. Kau segalanya, cry out Jesus.
tetap memandang wajah-Mu. Kami mau menyembah Engkau, dan kami mau masuk dalam ruang makudus-Mu itu, dan kami mengalami perjumpaan yang dahsyat bersama Engkau, Tuhan. Haleluya. Bye.
Amin Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau layak disembah, ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, Kau kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, lamanya Kau kudus, sebab nama-Mu kudus, Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang pelayan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang Ya. Oh, bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur saat siang hari ini kami belajar tenang dan teduh di hadapan Tuhan. Kami belajar untuk tidak aktif untuk sementara waktu, untuk belajar mengerem, belajar untuk duduk diam, mendengar apa yang menjadi arahan Tuhan. Dan siang ini kami bersyukur kami boleh ada di waktu yang tepat, karena kami yakin Kau hadir di pertemuan Zoom di gereja House of Christ ini Tuhan. Masuk hamba-Mu, Bapak Gembala, Pak Niko, Ibu Yuli, semua yang terlibat. Ajar kami punya hati yang terbuka untuk bisa mendengar dengan sejelas-jelasnya apa yang Tuhan mau, sehingga kami tidak kehilangan arah. Bahkan kami bisa mengalami kembali hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Berkati hamba-Mu, berkati semua yang hadir. Kami tetap perlu kehadiran-Mu, kami perlu tetap suara-Mu yang didengarkan. Dan ketika selesai Zoom ini, bukan sekedar kami puas secara jiwa, puas secara raga, tapi ada titik balik untuk kami punya energi untuk melangkah dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Mari semua yang hadir di Zoom, yang percaya dan siap diberkati, katakan amin. Wow, luar biasa ya. Shalom Bapak Gembala, Pak Niko, Ibu Gembala, luar biasa ya. Kemudian Bro Sefwan, kemudian Sis Uli, kita dalam pujian. Antusias semua, ada Ibu Susan saya lihat, ada Budi Sukses, ada kalau tidak salah Frans ini ya. Kemudian ada Pak Edi, Bro Irwan Sitorus, Samuel, Ronald, dan Tony. Saya percaya lebih dari satu murid Yesus 12 nya 13. Haleluya. Semua dalam kasih karunia Tuhan ya. Terima kasih tentunya untuk kepercayaan siang hari ini. Saya betul-betul minta pimpinan Tuhan, sungguh Roh Kudus, supaya apa yang harus diperdengarkan, kalau bahan khotbah sih banyak. Yang baru pun, kalau film juga ada. Apa begitu ya, supaya yang disampaikan siang ini dalam waktu yang 30 menit, bukan membuat kita kembali jadi bergairah, itu otomatis Tuhan kasih. Tapi ada kekonsistenan dan ada keyakinan yang penuh untuk kita mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang terlebih penting. Karena saya percaya siapapun yang ada hadir, atau siapapun tokoh-tokoh Alkitab,
Yang terpenting itu tetap berjalan sekalipun tertatih-tatih, sekalipun berdarah-darah istilah saya. Tetap aja melangkah. Gitu. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan atau mundur atau berbelok arah, itu bahaya sekali ya. Nah, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia-Nya adalah hidup seperti apa sih? Simpel saja hari ini, hidup yang berserah sekalipun situasi dan kondisi membuat kita menyerah. Saya ulangi lagi. Saya tulis singkat sekali, hidup dalam kasih karunia-Nya adalah hidup berserah. Sekalipun situasi dan kondisi membuat kita menyerah. Apa membuat kita menyerah situasi dan kondisi? Udah nggak kuat lagi. Udah nggak ada jalan lagi. Udah nggak masuk akal tuh. Udah di titik paling buntu dan orang berkata udah nggak mungkin lagi. Namun hidup dalam kasih karunia adalah hidup berserah. Dan menyerah berbeda. Kalau berserah ada hope. Pengharapan. Bayang ya, Joseph Wan. Tertatih-tatih, berdarah-darah dan orang berkata, udah selesai. Yang namanya Sepan tuh udah selesai. Dan orang-orang yang berkata bukan orang dunia lagi, orang rohani pun berkata, kayaknya udah nggak ada iman, kayaknya nggak ada lagi pewahyuan, udahnya pengurapan Allah tuh udah keluar. Tapi tetap dengan berdarah-darah, berjalan, karena tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membutuhkan pijakan untuk mengalirkan kasih karunia-Nya. Catat baik-baik. Kasih karunia Tuhan mengalir perlu pijakan hati yang Tuhan butuhkan. Bukan iman dulu, Bapak Ibu sudah terkasih. Pijakan hati. Jadi perlu menempatkan kasih karunia itu, butuh wadah yang namanya pijakan hati yang siap untuk kita berikan. Bicara berserah, bicara soal hati. Nah, pijakan hati ini harus kita siapkan. Pijakan hati yang ada Matius berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu bicara hati, pijakan hati. Lembut, mudah dibentuk. Lembut, bicara soal mudah diarahkan. Hati-hati, dibentuk sama siapa? Diarahkan sama siapa? Oleh firman Tuhan. Bukan hal yang lain. Firman Tuhan yang terkemas, firman Tuhan yang kadangkala munculnya bukan secara tersirat, tapi dalam situasi, dalam kondisi itu penuh dengan firman. Bukan hanya sekedar ayat ditelor gitu dapat gitu ya. Berjalanlah dalam lembah kekelaman, enggak. Mungkin dalam situasi yang kelam sungguh dalam kehidupan. Perlu hati yang berserah. Perlu hati yang ekstrim untuk mengalir kasih karunia Tuhan. Sungguh kalau saya tadi pagi ikut ibadah udah 2 kali ini. Ikut gereja online, nanti sore saya offline ya. Kemudian saya dengar satu live gitu, nggak tahu gereja apa, klik. Aduh, luar biasa. Kita itu sudah kehilangan lagi hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka saya bikin quotes tadi kan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus tidak akan pernah sering berhenti di rest area. Iya, kenapa sering berhenti di rest area? Kelelahan, pengen tidur. Kelelahan, karena bensin habis. Energi habis. Akan sedikit mungkin untuk berhenti di rest area kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, ketika hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kan bicara yang ekstrim-ekstrim. Yang sakit disembuhkan, itu amin. Yang hidup, yang mati jadi hidup, itu amin. Dalam keseharian. Wah, kalau saya lihat itu jadi nangis lagi tuh. Ya, nggak apa-apa disebut melankolis juga. Saya naik angkot itu dulu kuliah dari Pagarsi ke Kebun Kelapa, Om Niko. Ingat saya, situ Aksan. Kemudian berhenti di Otista. Turun dari situ, Bro Sepwan, hujan besar. Saya harus UAS atau UTS ke setiap Cikutra. Naik angkot 02. Hujan besar, nggak ada payung. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya harus tepat waktu karena hujan besar. Kalau hujan besar, baju putih gitu kan, basah semua. Kebaikan Tuhan ada. Bukan ada orang yang naik mobil tiba-tiba ngundang saya. Ada teman pakai payung. Turun persis di depan saya. Namanya masih jelas hari ini. Namanya Deti yang punya mie apa itu kejaksaan tuh sekarang.
Kita berdua naik angkot, basah-basah sedikit, tapi saya bisa melihat ini kebaikan Tuhan. Amin. Nah, hidup dalam prinsip kasih karunia adalah perlu pijakan hati, rendah hati, lemah lembut, mudah dibentuk, mudah diajar. Apa tuh bicara rendah hati? Satu, bro, saya lagi belajar pisang, bahasa Sundanya. Di area ini saya belajar. Rendah hati itu ada upaya untuk melawan, ada argumen untuk ngebalas, ada sekumpulan kekuatan untuk bisa memutarbalikkan keadaan, tapi belajar stop. Wah, itu rendah hati. Belajar stop sekalipun daging robek semua. Dan namanya daging robek, perih, sakit. Harus dibawa ke titik itu. Banyak argumen saya bisa balas. Banyak keadaan yang bisa memutarbalikkan mungkin saya jadi pemenang. Tapi belajar rendah hati. Segala potensi untuk menang. Segala kerinduan, keinginan, daya untuk bisa memutar balik keadaan. Tidak stop. Akhirnya merobek ke dalam, merobek kedagingan. Pengendalian diri sampai gemetar, keringatan karena emosi mungkin. Tapi tidak tercurahkan. Wah, itu keren banget. Ada potensi untuk memutarbalikkan supaya dia dipermalukan, tapi berhenti. Hingga orang saat itu berkata hanya kita yang dipermalukan. Waduh, itu. Kalau area ini kuat, area ini yang Tuhan terus pantau hari ini, bukan yang lain dulu. Bukan soal, saya suka kalau ngomong skill tuh salah terus Juli suka ngomong skill, bukan skill. Bukan skill dulu. Bukan apa-apa dulu, dia cari area hati ini. Yang betul-betul bukannya sekali, kalau sekali bisa. Tapi menjadi habit kita untuk menahan. Stop. Wah, kalau ini bisa mengendalikan diri, Tuhan punya pijakan untuk mengalirkan kasih karunia. Yuk kita baca satu ayat sebagai penghantar firman Tuhan siang hari ini. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Semua masih mengikuti? Suara masih jelas ya? Baik. Saya dikasih waktu sama Om Niko. Bro, cuma 5 menit ke firman Tuhan. Oh enggak. 30 menit ya bro ya. Haleluya. Nah ini saya suka sekali. Dari ayat ini, banyak banget Tuhan bicara. Sungguh. Nanti saya percaya hanya Roh Kudus yang bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman untuk terus menghayati ayat ini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebuah respon dari Yesus dalam sebuah komunikasi. Komunikasi apa? Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ceritanya begini. Ada penjahat di sebelah Yesus, disalib. Kemudian Yesus di tengah, satu lagi penjahat. Ada salah satu penjahat yang ketika Yesus disalib, dia minta permintaan. Yesus, ingatlah akan aku apabila Yesus datang sebagai raja. Kemudian yang bikin aneh pertanyaan ini adalah respon Yesus keren banget tuh. Responnya apa? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, enggak mikir 2 kali, enggak ngomong lu siapa orang ini, langsung ngomong gini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu sudah terkasih lihat sesuatu kan? Kalau saya jadi Yesus, saya akan ngomong gini, siapa dia? Kemudian saya akan meng-file kehidupan dia. Ada nggak perbuatan dia membuat saya berkesan? Wajar. Terus, benar nggak ini orang ngomong? Atau saya kasih kesempatan dulu 1 bulan kalau dia hidup. Bener nggak hidupnya? Kagak ada Bapak Ibu Saudara terkasih. Nggak usah lihat siapa dia. Nggak usah lihat siapa-siapa hidupnya. Tapi saat itu juga Tuhan ngomong, mulai hari ini juga engkau ada bersama dengan aku. Saudara bicara apa ini? Kasih karunia. Dimulai dengan apa? Pijakan hati. Yang mengundang kedaulatan Yesus bahwa hidup dia bukan siapa-siapa. Dia harus ngegandol. Dia harus nempel. Dia harus tergantung
kepada Tuhan di atas segala. Itu prinsip kasih karunia. Bukan lagi nilainya itu prestasi dan penampilan. Tuhan tolong berkati aku udah melayani Tuhan. Tuhan berkati aku sekolah teologi S3. Tuhan berkati aku, sudah banyak sidang jemaat Tuhan yang saya berkati lewat karunia saya. Nah, itu prestasi. Oh, Tuhan nggak tahu nih, gue gembala sidang yang ribuan orang tuh. Tapi Yesus sedang memutarbalikkan sebuah nilai dengan pernyataan tadi. Nilai apa? Bahwa dia melihat bukan ukurannya prestasi dan penampilan. Manusia melihat prestasi dan penampilan. Saya juga belajar untuk melihat orang bukan karena status. Untuk melihat orang bukan karena lebih hebat. Dan kemudian kalau dia hebat, saya mendengar. Kalau tidak hebat, tidak mendengar. Oh my goodness. Hebat. Penampilan dan prestasi ada nilai yang diberikan ukuran seseorang berlari-lari mengejar hal itu. Makanya nggak aneh. Karena nilai dan prestasi dan penampilan yang dikejar, orang secepatnya mungkin. Karena prestasi yang dikejar akan sekolah setinggi-tinggi mungkin. Karena itu jadi ukurannya. Dan kemudian ketika saya melihat ayat ini, aduh Yesus, Tuhan benar. Tuhan ini melihat siapa hidup kita. Dia tidak melihat penampilan, dia tidak melihat prestasi apa. Tadi pijakan hati. Bahwa dia sadar orang berdosa, dia tidak ngeyel untuk berargumen, hanya minta belas kasihan Tuhan, Tuhan tolong ingatkan aku jika Engkau ada di sana. Saya pengen nangis, saudara Kendri. Apa? Ini hidup kita dulu, siapa? Ada yang layak? Enggak ada. Sudah sampah betul. Udah nggak ada yang nilai, udah nggak ada yang, sudahlah, babak belur. Tapi kalau hari ini ada, Tuhan sudah ingatkan bahwa perjalanan dalam kasih karunia sudah dimulai dan teruskan. Makanya adalah kalau kita ngerti hidup dalam perjalanan kasih karunia, hidup ini nggak terlalu pusing, Bapak Ibu sudah Dihapus dulu. Apa terlalu pusingnya? Saya pernah dapat seorang udah diberkati, punya rumah, punya toko lebih dari 5 mungkin lebih. Saya anggap aja turunin dulu. Diberkati, hidupnya baik sekali, murah hati. Tapi suatu saat terjebak dengan investasi. Saya tidak melarang berinvestasi. Silahkan itu urusan masing-masing. Saya cuma ngomong sesuatu. Kamu sampai sukses begini karena apa? Karena jualan ini dengan untung puluhan ribu. Kebeli rumah kan? Oh iya. Dan olahan ada. Dan punya toko, iya. Pak, main. Ya, investasi, saya kembali. Tidak ada urusan dengan investasi, silakan. Mungkin juga Kudus sudah pimpin ke sana, mungkin juga. Apa yang sudah ada, habis. Hamba Tuhan dikemas dengan firman Allah. Di prinsipnya cuma satu. Apa yang padamu, setia aja kerjakan. Sampai Tuhan terlebar sendiri kapasitas. Amin. Wah, ngeri. Karena promosi datangnya dari Tuhan, nggak usah promosi. Itu istilah saya dari dulu. Kalau hari ini terpedih-pedih, berdarah. Apa hidup dalam prinsip kasih karunia Tuhan yang paling penting hari ini? Jangan pernah menonjolkan, mengejar prestasi dan penampilan. Tapi lebih mengejar dan melihat keberadaan hati. Untuk tetap diproses, untuk tetap diizinkan berdarah-darah yang tadinya lagi, ini jadi pikiran betul. Walaupun tercabik-cabik dan alasan untuk membalas, belajar untuk dia. Di situ Tuhan mengalirkan kasih karunia. Ada amin? Nah, Bapak Ibu sudah terkasih. Kalau Tuhan melihat hidup dan orang berkata begini, kan
kita perlu penampilan, bro. Kita perlu prestasi untuk bisa memperluas kerajaan Allah. Untuk bisa dipakai Tuhan lebih besar lagi. Betul, betul. Tapi tiba-tiba saya teringat gini, kisah perempuan berzina. Kenapa ada kisah Simon and down, kadang panas, kadang dingin. Itu orang-orang yang tidak ada sedikit kriteria pun di penampilan dan prestasi. Kalau nanti kita ada waktu lagi lihat, waktu Tuhan merekrut murid-murid Tuhan Yesus, 2 nilai yang dunia tawarkan, nggak dipakai sama sekali. Malahan Paulus yang penuh penampilan dan prestasi, dihancurkan dulu yang tadi bicara pijakan hati. Untuk dia buta sementara. Wow, lihat. Saya dapat sesuatu buta, tidak bisa melihat. Tidak bisa memandang lagi bahwa paradigma hidup dia, pedoman hidup itu dihancurkan betul. Sehingga Paulus sudah berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang dulu kuanggap keuntungan jadi sampah. Lihat kalau tidak dibutakan. Itu pijakan hati untuk mengalirkan kasih karunia Tuhan. Amin. Dan hari ini saya bicara betul. Kalau hari ini Tuhan melihat penampilan dan prestasi, kasihan yang cacat secara fisik. Tidak akan pernah dapat nilai di dunia ini. Tapi banyak orang-orang yang cacat fisik, Tuhan pakai pun hari ini. Hebat ya Tuhan. Kalau penampilan dan prestasi yang menjadi pijakan Tuhan memakai orang, kasihan orang yang sakit. Karena dia tidak sempurna. Berapa banyak orang yang sakit yang Tuhan pakai, justru lewat sakit penyakitnya, Tuhan menyatakan kemurahan dan kemuliaan. Hebat ya Tuhan. Kalau penampilan dan prestasi hari ini yang Tuhan pakai, kasihan. Seperti saya, bajingan. Dan banyak orang-orang yang dulu jahat, tidak akan pernah menikmati kemurahan Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Dia selalu melihat pijakan hati dalam kasih karunia. Sehingga pertukaran nilai dunia yang disebut, saya akan memilih orang, saya akan mempromosikan orang, saya akan merekrut orang karena penampilan prestasi. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini jangan terjebak ke area itu. Lebih fokus ke area hati kita. Amin. Hati, betul hati. Makanya kita tidak aneh, gak usah ngebahas lagi. Hey, Eliab, Abinadab, yang dipilih Samuel, Allah berkata kepada Samuel, kamu itu selalu melihat yang kelihatan, tapi aku melihat yang tidak kelihatan. Daud, penampilannya kagak ada tuh. Waktu kumpul-kumpul keluarga besar, ada nggak? Nggak ada itu. Bahkan yang kurang asemnya, waktu papahnya ditanya, ada anakmu lagi? Dihilangkan tuh, dibuang. Karena melihatnya penampilan prestasi, Eliab, Abinadab. Tapi Tuhan bicara, kamu ada 1 anak lagi. Yang tanda kutip mungkin, kamu sedang buang, kamu sedang tidak dijagokan, dan dia memang tidak bermanfaat bagi keluarga. Tibalah seorang Daud. Itu yang Tuhan pakai. Dan hebat hari ini. Kita lihat betul peristiwa Daud yang memang Tuhan ajarkan menjadi sebuah gambaran yang nggak sempurna, tapi Tuhan pakai. Kadang juga melukakan hati Tuhan, tapi Tuhan pakai. Itu hidup kita yang terus harus berpijak dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih. Very simple. Dan saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ya, kesaksian. Saudaraku terkasih, jadi hidup dalam prinsip kasih karunia ini memang aneh. Anehnya kenapa? Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang menurut orang kayaknya ini gak bakalan deh, tapi jadi bakalan begitu. Dan kita belajar dengan singkat hari ini, siapkan pijakan hati, hati yang siap dirobek, hati yang siap diremukan, sekalipun kita bisa membalikan keadaan. Nah, ini yang diremukan sih boleh, dihancurkan boleh. Cuman yang nggak bisa ngontrolnya adalah ketika kita melawan, sehingga mempersilahkan keinginan daging untuk terlibat juga. Diizinkanlah sementara waktu. Difitnah, izinkan diam dulu. Jadi nggak usah dilawan gitu ya. Nah, saya kemarin ke Cikadut
Ini kesaksian update sekali. Saya belajar tuh apa yang disampaikan hari ini. Kemudian saya datang sebelah saudara saya ke Cikadut. Jam 9 pagi itu saudara sepupu. Saudara sepupu umurnya udah 49 tahun. 49. Dan saya nanya, bro, dia udah punya rumah walaupun nyicil. Nggak ada rencana tuh buat punya istri. Kata saya. Jawabannya luar biasa, bro. Jawabnya gini, saya sudah nggak mau. Lah, kenapa kata saya? Walaupun ada, itu pasti sisa-sisa, katanya. Wanita yang nggak laku, maksud nggak laku kan, ya udah umurnya udah tua, segala macam. Oh my goodness, kata saya. Terus dia bilang, jadi saya nggak mau, pasti dia akan melihat saya itu karena seperti sisa, begitu. Kemudian ada istri saya di belakang, kita ngobrol sesuatu, saya lihat ada krisis iman. Ada sebuah loss pengharapan. Dan saya bicara sesuatu, gimana gereja kamu berdoa enggak? Sekarang begini-begini, dan singkat cerita. Saya tiba-tiba diingatkan oleh seorang teman, ini kalau soal jodoh ya Bapak Ibu Saudara terkasih ya, ada satu pria yang sudah berumah tangga, punya anak 2, namun dia ditinggalkan. Karena laki-laki ini baik banget. Aduh udahlah, kalau lihat mukanya itu surga lah. Ya. Baik, nurut, ditinggalkan sama istrinya. Dan dia terus berjalan, takut Tuhan. Sampai hari ini, ada perempuan yang kaya, Bapak Ibu Saudara terkasih, suka ke dia. Mau ya gitu. Udah punya anak 2, dari penampilan biasa, dan hari ini berumah tangga, punya rumah, segala macam. Dan saya bilang ke saudara saya itu ngomong gini, hidup dalam kasih karunia Tuhan, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Catat baik-baik. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tiba-tiba saudara saya ini sedikit, ya mungkin renyah gitu ya, maksudnya hatinya mulai kempel siapa Tuhan yang dia sembah. Hidup kita selalu membatasi hal-hal yang ada di depan. Jangan pernah lepaskan. Dan ingat, khotbah atau renungan singkat hari ini. Jangan pernah lihat. Jangan pernah saudara fokus kepada penampilan dan prestasi. Itu ukuran dunia. Tapi koreksi hati kita. Gampang, diremukan gampang. Utuh diremukan gampang. Yang susah apa coba? Yang tadi. Ada situasi kondisi buat ngebales, nggak usah. Tapi dagingan kita robek. Kita sakit, bertahanlah. Justru Tuhan sedang memperlebar kapasitas untuk membuat suatu. Ya kalau hinaan apapun, saya belajar betul. Belajar walaupun candaan, walaupun apa, hinaan, segala macam, nggak apa-apa. Tapi sampai suatu saat orang akan terpesona gini, kok bisa ya dia dipakai Tuhan? Kok bisa ya dia dipromosiin Tuhan? Kok bisa dia manggil-manggil seperti apapun? Saya ngobrol dengan satu orang, dia ngomong gini, bro, ya namanya iseng lah, sahabat-sahabat kita lah. Wah, di gereja itu mah dapatnya sekian. Gitu. Kalau 6 kali ibadah, wow, sekian. Begitu ya. Terus saya bilang cuma begini, selama pikiran kita bahwa bicara atau khotbah karena uang, tertutup pintu kasih karunia Tuhan untuk manggil hidupmu melayani. Percaya. Kalau fokus kamu karena pelayanan ujungnya adalah uang, percayalah, tidak ada yang manggil gereja pun. Sekalipun kau S2, kau pintar, S3, nggak ada. Tapi belajar, ini keberadaan hati kita, bukan itu yang dikejar. Dan termasuk dalam semua kehidupan, pelayanan kita, kehidupan kita, pengabdian kita, ujungnya bukan gift dari Tuhan, tapi kita kasih gift kepada Tuhan. Setelah itu, baru Tuhan kasih sesuatu. Ini yang menjadi poin saya. Ada waktu, Pak Niko, 2 menit atau 3 menit lagi? Ada Pak Niko, Om Niko, masih ada waktu? Masih, thank you Ciuli. Saya masih ingat betul waktu perjalanan saya ke Amerika. Waktu ke Amerika itu ada pelayanan, saya percaya Tuhan izinkan situasi uang itu tinggal save one, 3 juta rupiah ditabung. Nggak ada yang tahu. Taunya kenapa? Karena di print.
Situasi yang sedang betul-betul sulit. Dan saya dengar di Amerika itu harus ada minimal 200 juta uang ngidap gitu diem gitu di rekening. Saya berangkat. Ketika berangkat ada konsultannya yang sering ngasih tahu, brokernya. Saya percaya masih ingat waktu H-1 malam hari, itu broker itu telepon saya. Dia ngomong gini, Pak, tolong tabungan, deposito istri atau segala macam, bawa aja semua nggak apa-apa. Karena Bapak di antara semua yang berangkat paling parah keuangan. Itu mau berangkat loh besoknya. Itu betul-betul belajar titik besar. Saya bilang gini, oh ya siap. Saya sama istri ngomong, Mam, tabungan apalagi nggak ada. Ada juga hutang, kartu kredit, loba, kartu. Jadi saya bilang, langsung gini, ya sudah, kalau kata Tuhan pergi, pergi saja. Besok harinya, di perjalanan mobil, saya masih ingat, orang ngomong gini, ingetin, kalau ke Amerika itu visa ditanya tujuannya apa, ingetin lah minimal sejarahnya, kota, dan segala macam. Jadi kota terkenalnya apa, lihat ya, hidup mati dikuasai lidah. Saya lagi belajar betul, siapa yang suka menggemakan akan memakan buahnya. Saat itu saya betul-betul di titik Tuhan hajar nol dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam segala area. Yang tadi saya ngomong dirobek kedagingan, sakit, pedih itu bukan teori, saya ngalamin. Dan tidak ada alasan, tidak ada argumen untuk ngebalas. Difitnah, nipu, sertifikat, ngilangin sertifikat orang, saya bisa lawan, bisa telepon, diem, sakit, pedihnya luar biasa. Tapi saya masih ingat saat itu, saya canda saja gini, saya mah pengen ditanya ada sama orang dubes Amerika, kamu suka Israel? Tiba-tiba ngomong Israel, kenapa? Karena saat itu Israel lagi rame di radio, saya dengar. Jadi nyambung banget tuh otak dengan Israel gini-gini kurang ajar. Saya mah pengen, karena Israel ada kota pilihan. Udah, waktu di kedubesnya, orang mulai melihat, jangan sampai si ini yang manggil. Kalau si ini yang manggil, celaka gitu. Mending si itu yang Chinese, ada orang Korea yang manggil, tuh orang Amerika baik. Tapi ada yang kayak Charles Bronson tuh, galaknya luar biasa itu. Saya berdoa juga, Tuhan jangan si Charles Bronson yang manggil pasti selesai. Saudara tahu nggak? Waktu dipanggil saya sama si Charles Bronson itu, mungkin Koniko tahu saat itu. Charles Bronson datang, saya tiba-tiba ngomong gini, halo, saya langsung dengan apa adanya. Speak Indonesia aja ya, Mister. Oke. Tapi ngomong bahasa Inggris. I can speak English. Indonesia saja. Langsung dengan apa adanya. Jadi saya ngomong, selamat pagi Om. Saudara tahu apa yang ditanya pertama kali? Waktu lihat paspor, lihat apa? Itu pengalaman iman yang tidak pernah terulang lagi, mungkin bisa terulang lagi, tapi aduh benar-benar reminder. Kamu suka Israel? Haleluya. Itu getar seperti testimoni kehidupan yang Tuhan bicara, hidupmu dalam kasih karunia Tuhan. Kamu suka Israel? Saya langsung sih, saya suka sekali Israel karena itu bangsa umat pilihan Tuhan. Singkat cerita, 5 tahun saya dapat visa. Pulang, betul-betul itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi hati-hati lagi, kita mau ke Aussie, kalau tidak salah, Ciuli berangkatnya ke Aussie sama Koniko gitu. Dan orang berkata begini, kalau sudah di ACC di Amrik, pasti ke Aussie visa di ACC. Ya iyalah Amrik nomor 1 Aussie. Saya ngajuin visa Sefwan, tidak di ACC. Sampai teman sama saya bilang, kok aneh ya nggak di ACC ya? Kemudian, ya coba lagi. Yesus Tuhan betul, kalau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ada yang namanya Opa Alek, mungkin ada yang tahu di sini, Opa Alek. Pria sejati pakai tongkat, udah 70 tahun lebih, Opa Alek. Tidak pernah WA, tidak pernah ngobrol, tidak pernah apa. Di saat ditolak dan siangnya saya mau ngajuin lagi, Opa Alek WA saya. Isi WA-nya apa? Kalau Tuhan utus, pergilah. Kalau Tuhan tidak utus, jangan pergi. Saya cuma bilang, Yesus Tuhan. Saya kalau nggak salah bilang ke Om Dudung, bro, ini tiba-tiba Opa Alek. Tapi saya bicara bukan tiba-tiba. Belajar hidup dalam pimpinan Tuhan. Saya nggak tahu kalau saya pergi mungkin mati di Aussie. Nah, kita nggak tahu. Atau apa yang terjadi. Walaupun waktu saya nggak pergi, nggak ada apa-apa di Indonesia juga. Bukan berarti Diki nggak pergi, tiba-tiba Gasibu diselamatkan, Ridwan Kamil diselamatkan. Nggak juga. Tapi saya belajar betul-betul hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kalau bicara hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan.
Saya ulangi lagi, nggak tahu lidah saya ngomong. Yang paling sulit bukan diremukkan hatinya, gampang. Dari utuh dihancurkan gampang. Dari gelas dihancurkan gampang. Tapi izinkan hari ini ada argumen untuk melawan. Ada situasi, ada perlengkapan untuk membalikan keadaan. Belajar, kedagian ini robek. Diam, diam, diam. Sampai apa? Sampai Tuhan memutarbalikkan keadaan. Yang paling susah kan ngelawan. Apalagi tipe saya kayak gini. Misalnya, bro, dihina aja sedikit misalnya. Wah, kepala lu semakin lama semakin terang benderang tuh kayak Philip. Misalnya. Paling mudah apa? Saya akan cari kelemahan orang itu, akan hajar lagi lebih parah. Itu potensi saya. Tapi hari ini saya belajar. Enggak. Bro, misalnya, wah lu begini. Oh, dia tahu kelemahannya. Gua bisa hajar, bisa ditertawakan balik. Belajar merobek kedagingan. Diam. Bukan diam bari ngegerutuk, bukan ya. Tuhan, terima kasih. Itulah yang disebut apa? Yang lemah, yang terbatas, yang hina, semakin Tuhan angkat. Wow, udah. Belajar sesuatu. Itu very simple. Yuk kita belajar dalam kasih karunia Tuhan. Jangan memperlebar kapasitas. Jangan. Yang kita inginkan, biar Tuhan yang memperlebar sendiri. Lewat apa? Kapasitas akan dipelebar pada saat hati kita memang diserahkan. Ingat yang pelayanan-pelayanan, semua apapun ujungnya bukan uang. Baik kita kerja, baik kita pelayanan, walaupun kita butuh uang, Joseph Wan. Kita butuh uang, tidak munafik. Tapi biarlah kita kerjakan sesuatu itu karena memang gift ke Tuhan. Sehingga Tuhan bisa kasih gift lagi ke kita. Pedih, ya sudah, nggak apa-apa. Perih, jalanin saja. Dan yang penting hari ini adalah banyak diam, dengar lagi suara Tuhan, duduk lagi. Sampai kita merasakan lagi hal-hal yang sederhana dipimpin Tuhan. Bukan spektakuler. Kita kan udah di atas nih, pengen yang spektakuler. Nggak ada duit, tiba-tiba ada duit, ya TM begitu kan. Tiba-tiba ada apa? Keseharian saja, bersyukur. Oh bangun, masih bersyukur. Dapat kerjaan, masih bersyukur. Habis sekian, masih bersyukur. Saya percaya, itu yang Tuhan cari hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ya, Om Niko. ya puji Tuhan ya. Hari ini temanya ya mungkin sudah sering kita dengar tentang kata kasih karunia. Tapi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini mengalami penyertaan kasih karunia itu? Ya. Tadi sempat disebut oleh Pastor Diki bilang masalah pijakan hati ya. Jadi kalau karunia benar-benar mengalir dalam hidup kita harus punya respon hati, punya pijakan hati yang tepat gitu. Supaya kasih karunia itu benar-benar bisa mengalir. Ya itu sebabnya saya meyakini hari-hari ke depan ini orang akan makin merasakan perlunya kasih karunia. Ya, tanpa itu kita lelah, kita capek, kita tawar hati dan banyak hal. Jadi krisis, tadi sempat disebut krisis hati kita. Ya, dan itulah kehendak iblis supaya kita tuh jadi orang-orang yang lemah. Tapi saya ingat satu ayat, ya Paulus berkata begini waktu dia minta duri dalam dagingnya disingkirkan. Tuhan bilang begini, tetapi jawabnya, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Amin. Saya percaya ketika kita punya respon yang benar, namun kita tetap ada dalam kelemahan, kuasa Tuhan akan semakin sempurna terjadi. Dan itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan untuk menjadi terang, menjadi rumah kediaman bagi Tuhan. Amin. Thank you Pastor Diki, firman Tuhan menguatkan buat kita semua. Mari kita angkat satu pujian dan kita mau datang kepada Tuhan, berdoa masing-masing supaya kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan
naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab mari rindukan supaya sayapnya melingkupi kita. Angkat pujian ini lagi. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Naungiku. Amin Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, kita tetap terbang bersamanya. Bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, mari perbaiki sikap hati kita. Kalau ada yang saat ini sedang krisis, sedang punya problem emosi, mungkin sedang kecewa, mungkin sedang terluka, mungkin sedang mengalami beban yang berat. Apapun kelemahan yang ada pada pagi hari ini, percayalah seperti pujian ini, Tuhan melingkupi kita dengan sayap-Nya dan akan membawa kita terbang naik tinggi untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari buka hati saudara-saudara, katakan, Tuhan, Tuhan lingkupi aku Tuhan, lawat aku Tuhan, pulihkan hatiku Tuhan. Oh, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Mari angkat hatimu, percaya kepada janji-Nya. Bapa Kau Raja Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Come on, sembah Tuhan semua. Haleluya. Kasih karunia-Mu mengalir Yes Tuhan, dalam hidup kami. lingkupi setiap kami. Perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami perlu kasih karunia-Mu setiap hari Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, di luar kasih-Mu kami tak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Yes Lord Jesus. Saudara, saya percaya pagi ini roh kasih karunia mau dilepaskan buat kita, supaya pagi ini menjadi pagi yang baru, pagi yang mendatangkan kekuatan, pagi yang membuat saudara bangkit dari segala kelemahan.
Mari kita berdoa, saudara-saudara yang rindu didoakan, simpan tanganmu di dada. Saya mau berdoa supaya roh kasih karunia dilepaskan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang hadir, yang mendengar firman-Mu. Firman-Mu bukan sekedar wacana, bukan sekedar teori, tapi firman-Mu adalah firman yang hidup dan bekerja, mengubahkan segala-galanya. Pagi ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap kami Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan, apapun itu bentuknya Tuhan, apapun yang dirasakan Tuhan, apapun yang mereka pikir tidak mungkin bisa berubah Tuhan. Pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus, lepaskan roh kasih karunia itu mengalir Tuhan. Mengalir, memberi ketenangan, memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mengalir Tuhan, meruntuhkan benteng-benteng musuh. Meruntuhkan Tuhan segala kubu-kubu yang dibangun oleh iblis. Dalam pikiran, dalam perasaan, apapun itu Tuhan. Pagi ini Tuhan, lepaskan itu terjadi pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami dibangkitkan, kami dipulihkan, karena kami punya kasih karunia. Seperti yang firman Tuhan katakan, ketika kami lemah, kuasa-Mu sempurna terjadi. Terjadi atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak seorang pun dilewatkan pagi hari ini. Kita semua mengalami yang namanya pemulihan kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Nanti saya minta Pastor Yusak akan berdoa menutup ibadah ini sebelum nanti ada doa berkat. Pastor Yusak Setiawan ada, boleh berdoa buat kita semua menutup. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh sama-sama beribadah, berbakti. Setiap firman yang sudah kami dengar, kami percaya itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Dan dengan kekuatan dari Roh Kudus, kami mau menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pastor Diki, yang sudah menjadi penyampai isi hati-Mu, urapan Tuhan, kerohanian, dan terus pengenalan akan Tuhan bertambah dalam kehidupannya, memberkati keluarga, segala usaha yang dikelola, dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga komunitas ini Tuhan, kami berdoa gereja ini Tuhan yang pimpin, semua tim pastoral, semua tim pelayan, Tuhan yang berkati, urapi, pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar pengumuman dan mengakhiri ibadah. Saudara, mari angkat kedua tangan saudara. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.